Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenata Kianovisang, NIM 10301230019. Di sini saya akan mengerjakan dua soal dalam menyelesaikan tugas CLO ketiga. Oke, sekarang ayo kita kerjakan nomor 1. Nomor 1 adalah soalnya tentukan nilai A dan B agar fungsi berikut diferensiabel di X sama dengan 1. Jadi langkah pertama dalam soal ini kita harus mencari dulu continue-nya. Continue itu didapat dengan persamaan limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan FC. Jadi yang pertama kita harus mencari dulu limit kirinya dengan menggunakan fungsi yang pertama. Limit X mendekati 1 negatif di sini dari A per X plus 1 sama dengan A plus 1. Selanjutnya kita mencari limit kanannya dengan menggunakan persama fungsi yang kedua. Limit X mendekati 1 positif B X kuadrat dikurang X plus 1. X-nya kita langsung masukkan ke X-nya sehingga 1 pangkat 1 adalah 1 dikali B jadinya B saja dikurang 1 ditambah 1 sehingga satunya hilang, hasilnya adalah B. Selanjutnya untuk mencari FC, karena di soalnya itu FC dan limit kiri itu memakai fungsi yang sama, itu artinya limit kiri ini adalah FC-nya. Langkah selanjutnya adalah persamaan continue, itu kan limit kiri sama dengan limit kanan, sama limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan FC. Itu artinya kita bisa masukkan menggabungkan dua persamaan ini sehingga menjadi A plus 1 sama dengan B. Ini kita mendapatkan persamaan pertama kita. Selanjutnya kita akan mencari persamaan kedua kita dengan menggunakan turunan. Jadi pertama kita mencari turunan antara A per X plus 1 sama dengan BX kuadrat kurang X plus 1. Oke, jadi turunan dari A per X plus 1 ini adalah negatif A per X kuadrat sama dengan, dan turunan BX kuadrat kurang X plus 1 ini adalah 2 dikali BX, pangkatnya dikurangi sehingga menjadi pangkat 1, min X nya menjadi min 1 dan plus 1 nya menjadi 0. Oke, selanjutnya kita akan mensubstitusikan 1 ke dalam sebelah kiri dan kanan. Kita sekarang akan mensubstitusikan 1 ke yang sebelah kiri sehingga yang sebelah kiri menjadi 1 pangkat 2, 1 min A dibagi 1, hasilnya adalah min A sama dengan 2B dikali 1 dikurang 1, hasilnya adalah 2B dikurang 1. Kita sekarang mendapatkan persamaan kedua kita. Sekarang kita bisa menggunakan aturan eliminasi untuk menemukan B dan A. Pertama kita sesuaikan dulu yang A dan B nya di A dan B nya kita taruh sebelah kiri, dan untuk angka-angkanya kita taruh di sebelah kanan, sehingga untuk turunan pertama kita akan ubah menjadi A dikurang B sama dengan min 1. Ini adalah persamaan yang pertama. B nya kita pindah ke sini sehingga menjadi negatif, dan plus 1 nya kita pindah ke sini sehingga menjadi negatif 1. Selanjutnya ada persamaan kedua. Persamaan kedua 2B nya kita akan pindahkan ke sini sehingga menjadi min A min 2B
sama dengan min 1. Ini adalah persamaan yang kedua. Selanjutnya kita akan lakukan eliminasi dengan menghilangkan A. Untuk menghilangkan A, kita akan menggunakan tanda plus. A ditambah negatif A jadinya adalah 0. Minus B ditambah negatif minus B ditambah negatif 2B, hasilnya adalah negatif 3B, sama dengan min 1 ditambah min 1, hasilnya adalah min 2, sehingga B ini adalah 2/3. Kita sekarang mendapatkan B itu adalah 2/3. Selanjutnya kita bisa mensubstitusikan B ini ke persamaan mana saja. Saya akan memilih persamaan 1, sehingga kita dapat A plus 1 sama dengan 2/3. Sekarang kita akan mencari A-nya. Untuk mencari A-nya, 1 ini kita pindahkan ke sebelah kiri, sehingga menjadi A sama dengan 2/3 dikurang 1 adalah 2/3 dikurang 1/1. Kita samakan yang bawah ini menjadi dikali 3, sehingga menjadi 2/3 dikurang 3/3 sama dengan 2 dikurang 3/3. Kita mendapatkan min 1/3, sehingga hasil akhirnya adalah A adalah min 1/3, sedangkan B adalah 2/3. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal kedua. Nomor 2, kita harus mencari selang kemonotonan, titik ekstrim, selang kecekungan, dan titik belok dari fungsi 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 12x. Jadi, untuk mencari selang kemonotonan, kita harus mencari dulu turunan pertama dari fungsinya. Jadi, kita mencari dulu turunan pertama fungsinya. 3 dikali 2 adalah 6x. X pangkat 3 nya dikurangi 1 sehingga menjadi X pangkat 2. 2 dikali min 9 menjadi min 18. X kuadratnya dikurangi 1 sehingga menjadi X pangkat 1. Selanjutnya 12x menjadi 12. Ini kita mendapatkan kita mendapatkan turunan pertamanya. Selanjutnya adalah kita mencari titik pembuat nolnya. Untuk mencari titik pembuat nolnya, kita bisa menggunakan pemfaktoran. Jadi kita cari dulu pemfaktoran dari 6x kuadrat dikurang 18x ditambah 12. Pertama kita bisa 6x kuadrat dikurang 18x ditambah 12x ini kita bisa bagi dengan 6 sehingga menjadi, jadi kita bisa membagi 6x kuadrat dikurang 18x ditambah 12 kita bagi dengan 6 sehingga menjadi x kuadrat kurang 3x ditambah 2. Selanjutnya ayo kita cari pemfaktoran dari fungsi berikut. Sehingga pertama kita cari x ini dikalikan dengan yang sini A dikalikan dengan C menjadi 2. Sehingga agar mendapat B nya min 3 kita bisa menggunakan min 1 dan min 2. Sehingga pembuat nolnya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Selanjutnya kita akan membuat garis bilangan. Di sini 1 dan 2. Dan kita akan mencari positif negatifnya di mana. Yang pertama kita akan mencari di sebelah kanan 2. Kita akan menggunakan angka 3. Jadi kita masukkan angka 3 ke sini, ke persamaan ini. Sehingga 3 pangkat 2 adalah 9. Dikurang 3 dikali 3
artinya 9 dikurang 9 0, ditambah 2 artinya di sini adalah positif. Selanjutnya yang di sebelah kiri 1 kita bisa menggunakan 0. Jadi 0 pangkat 0 adalah 0 dikurang dengan 3 dikali 0 yaitu 0, artinya 0 ditambah 2 artinya positif. Selanjutnya kita di pertengahan 1 dan 2 kita bisa menggunakan 1/1,5 atau 3/2, karena dalam bentuk pecahan 1,5 itu adalah 3/2. Jadi untuk itu kita masukkan saja sini. Jadi 3/2 pangkat 2 adalah 9/4 dikurang dengan 3 dikali 3/2 ditambah 2. 3 dikali 3/2 hasilnya adalah 3 dikali 3 9/2 ditambah 2. Kita samakan yang di bawahnya, kita kalikan dengan 2 sehingga 9/4 dikurang 18/4 tambah 2 sehingga menjadi 9 dikurang 18, hasilnya adalah 9/4 dikurang 18/4, hasilnya adalah min 9/4 ditambah 2. 2 ini bisa kita ubah menjadi min 9/4, ini bisa kita ubah menjadi min 9/4, dan 2 nya ini bisa kita ubah menjadi 8/4, sehingga hasilnya adalah min 1/4. Itu artinya di pertengahan 1/2 ini adalah negatif. Nah, sekarang kita sudah mempunyai garis bilangannya. Selanjutnya kita akan untuk mencari selang kemonotonan tuh selang kemonotonan akan monoton naik jika fx aksen lebih dari 0, dan akan monoton turun jika fx aksen kurang dari 0. Itu artinya untuk yang monoton naik kita bisa lihat yang positif adalah di sini dan di sini, sehingga selangnya adalah selang pertamanya adalah yang pertama adalah tak terhingga minus 1 dan 2 tak terhingga. Jadi monoton naiknya ada 2, minus tak terhingga, 1 dan 2, tak terhingga. Selanjutnya monoton turun. Monoton turun kita lihat yang negatif itu adalah yang di pertengahan 1/2. Itu artinya selang monoton turun ada di 1,2. Ya. Selanjutnya kita akan mencari titik ekstrim. Titik ekstrim ini, untuk mencari titik ekstrim kita mencari dulu turunan kedua dari fungsinya. Jadi kita cari dulu turunan kedua dari fungsi ini. Ini kan turunan pertamanya. Jadi kita turunkan sekali lagi sehingga menjadi 2 dikali 1 sini jadinya 2x. Yang ini kan batasnya 2. Jadi ini kita turunkan jadinya 2x dikurang 3x nya menjadi 3 saja dan 2 nya hilang, sehingga kita mendapatkan 2x kurang 3. Nah, selanjutnya adalah kita gunakan titik pembuat 0 dari turunan pertama ini 1 dan 2, dan kita substitusikan ke 2x kurang 3 ini, sehingga
2, 1, 2 dikali 1, 2 dikurang 2, 1 dikurang 3, itu hasilnya min 1. Dan selanjutnya kita substitusikan 2 sehingga menjadi 2 dikali 2 dikurang 3, artinya 4 dikurang 3, 4 dikurang 3 hasilnya positif 1. Nah, untuk titik ekstrim akan maksimum jika F double aksen dikurang lebih kecil dari 0. Di situ akan maksimum. Dan jika F double aksen lebih dari 0, maka di situ akan minimum. Artinya titik yang negatif ini, yang lebih kecil dari 0 ini adalah titik maksimumnya. Dan yang di bawah sini, yang positif, yang lebih dari 0 ini titik minimumnya. Dan selanjutnya kita substitusikan untuk mendapatkan titik Y-nya, itu titik Y maksimumnya, kita substitusikan satu ini ke persamaan yang pertama ini, sehingga kita mendapatkan untuk yang maksimum kita mendapatkan titik 1,5. Dan untuk yang minimum kita substitusikan 2 ini ke persamaan fungsi pertama ini, sehingga kita mendapatkan 2,4. Dan seperti itu kita mendapatkan titik maksimum dan minimumnya. Selanjutnya kita akan mencari selang kecekungan. Jadi selang kecekungan ini kita bisa dapat dengan menggunakan turunan kedua. Turunan kedua kan kita sudah tahu, 2x kurang 3. Itu turunan keduanya. Selanjutnya adalah kita cari dulu pembuat 0 dari 2x kurang 3 ini berapa. Dan ternyata hal tersebut bisa kita cari dengan mudah dengan begini saja. 2x kurang 3 sama dengan 0. Ini min 3 nya kita pindahkan ke kanan sehingga menjadi 2x sama dengan 3, dan 2 nya ini kita pindahkan ke sini sehingga menjadi x sama dengan 3/2. Kita dapat pembuat 0 nya adalah 3/2, sehingga sekarang kita buat garis bilangannya 3/2. Nah, sekarang kita cari tahu dulu yang sisi yang positif dan yang negatif itu yang mana. Salah satu pertama kita cari yang sebelah kanan dulu. Di sebelah kanan 3/2 ini kita ambil saja misalnya 2. Jika kita masukkan 2 ke sini, 2 dikali 2 4 dikurang 3 hasilnya 1. Artinya di sini positif. Dan kita akan ambil yang dari sebelah kiri 3/2. Misalnya kita ambil 1. Jika kita masukkan 1 ke sini, ke persamaan ini, 2 dikali 1, 2 dikurang 3, min 1. Itu artinya negatif. Nah, selang kecekungan ini kita bisa temukan dengan cekung ke atas. Cekung ke atas jika F double aksen lebih dari 0. Dan cekung ke bawah jika F double aksen lebih kecil dari 0. Itu artinya selang kecekungannya ini, kecekungan atasnya ini kita ambil yang positif sini, sehingga selang cekung atasnya itu adalah 3/2, negatif 3/2, tak terhingga. Dan untuk yang cekung bawahnya kita ambil yang sebelah kiri sini karena ini yang negatif, sehingga cekung bawahnya itu adalah 3/2, negatif
sehingga cekung yang ke bawahnya itu adalah negatif tak terhingga, 3/2. Dan itu adalah cekung bawahnya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kita mencari titik beloknya. Nah, titik belok ini kita tidak perlu melakukan perhitungan apa-apa karena untuk titik belok ini kita menggunakan, untuk mencari tahu titik belok ini kita menggunakan turunan kedua dan kita harus membuat garis bilangannya. Ini kan kita sudah ada garis bilangannya. Jadi langkah selanjutnya adalah mencari tahu ada atau tidak titik beloknya. Untuk mencari tahu titik beloknya ini ada atau tidak, kita perlu tahu titik belok itu terjadi jika adanya perubahan kecekungan dari negatif ke positif atau sebaliknya positif ke negatif. Nah, kita bisa lihat di garis bilangan ini terjadi perubahan kan di 3/2 ini dari negatif ke positif. Itu artinya 3/2 ini adalah titik beloknya, sehingga titik beloknya adalah 3/2. Nah, untuk mencari Y-nya kita tinggal substitusikan 3/2 ini ke atas sini, sehingga jika kita masukkan 3/2, substitusikan 3/2 ini ke fungsi ini, kita akan mendapatkan 9/2, sehingga itulah titik beloknya 3/2, 9/2. Oke.